Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya ya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Taurus ya, energi di bulan Oktober 2021. Dan seperti biasa, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum, energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Taurus, energi di bulan Oktober 2021. The Moon, di mana dari beberapa Taurus ya, ini ada beberapa Taurus yang kamu ini sedang diintai oleh beberapa orang. Ada beberapa orang maksudnya yang mereka ini ingin berbuat tidak baik kepada kamu. Dia selalu mencari-cari tentang kesalahan kamu. Dia mencari-cari tentang keburukanmu. Dia berusaha menjatuhkanmu. Dia berusaha ingin menyebar-nyebar tentang suatu hal yang tidak baik tentang kamu. Jadi, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, ya tetaplah waspada dan berhati-hati ya. Berhati-hati tentang perkataan kita, ucapan kita, ataupun tingkah kita. Terkadang dari ucapan kita, tingkah kita tanpa kita sadari, ini terkadang menyakiti hati orang lain. Nah ya, seperti itu. Jadi ini tidak semua Taurus, hanya untuk beberapa. Jadi kamu perlu waspada dan berhati-hati. Karena ada beberapa orang yang ada di sekitar kamu, mereka berusaha menjatuhkanmu, memanfaatkanmu, ya, berusaha mencari-cari tentang kesalahan kamu, tentang ketidakbaikan diri kamu. Jadi kamu perlu waspada dan berhati-hati atas tindakan ataupun ucapan yang kamu lakukan ya. Justik, di mana setiap apapun hal yang dihadapkan kepada kamu, diharapkan kamu ini selalu bijak dalam menilai sesuatu, bijak dalam memandang sesuatu ya. Jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan ataupun terburu-buru dalam melangkah. Kebijaksanaan dan pertimbangan itu sangat penting. Karena apa? Cobalah kamu menilai dan memandang sesuatu itu dari dua sudut, seperti halnya kita memandang sesuatu dari sudut negatif dan positifnya, agar kita mempunyai pertimbangan. Jangan menilai dan memandang sesuatu dari satu sudut. Ya. Seperti contoh, kamu memandang sesuatu, menilai sesuatu dari sudut negatifnya saja. Nah, ataupun dari sudut positifnya saja. Nah, maka terkadang apa penilaian kamu itu terkadang kurang baik ataupun justru terkadang mengecewakan hasilnya. Nah, maka sangat perlu jika kamu memandang sesuatu, menilai sesuatu itu dari sudut positif dan negatifnya, agar kamu mempunyai pertimbangan dan tidak terburu-buru dalam bertindak ataupun tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Ace of Wands, di mana sebuah kesejahteraan, kebahagiaan ini akan datang jika memang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan di masa sebelumnya ini adalah suatu hal yang positif, maka yang kamu dapatkan adalah hal positif. Tetapi jika kamu lakukan di masa sebelumnya adalah suatu hal yang negatif, maka yang kamu dapatkan adalah suatu hal yang negatif pula. Jadi apa yang kamu dapatkan ke depannya itu semoga adalah hal yang positif, hal baik, hal yang akan membuat kamu menjadi lebih maju, lebih baik dari sebelumnya ya. Dan saya juga merasakan dari beberapa Taurus akan ada seseorang yang akan mendekat kepada kamu. Terlebih garis besarnya mungkin dari beberapa Taurus yang lagi single, ini ada seseorang yang akan mendekatimu. Dia adalah seseorang yang mungkin naksir kamu, ataupun dia adalah sosok seseorang yang menaruh hati kepada kamu, menyimpan rasa kepada kamu. Nah, ini ya, ini adalah seseorang yang naksir kamu. Dia sudah lama mengintai kamu. Ya, ini. Dia selalu mencari informasi tentang kamu. Ini yang saya rasakan. Nah, ataupun
di dalam suatu hubungan ini kamu harus memperbaiki komunikasi kamu. Mungkin dari beberapa Taurus lagi ada hubungan yang kurang tidak baik. Nah, ya, mungkin agak sedikit renggang di dalam hubungan komunikasi kamu. Mungkin dari beberapa Taurus kamu sedang menjalani hubungan asmara LDR ataupun jarak jauh ya. Mungkin dari si dia ini agak sedikit ada perubahan, ada perbedaan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi di dalam komunikasi ini perlu diperbaiki ya. Ataupun ini jika ada seseorang yang orang baru yang akan mendekat kepada kamu, ini tanpa kamu sadar tiba-tiba dia menghubungi kamu. Ya, bisa lewat telepon, komunikasi ataupun dia tanpa sengaja kamu bertemu dengan dia ataupun energi seseorang dari masa lalu. Dia sudah lama tidak berkomunikasi kamu pun sudah lama tidak berjumpa dengan dia, sudah tidak berhubungan dengan dia, tetapi tanpa kamu duga tiba-tiba dia berkomunikasi kepada kamu, dia tiba-tiba menghubungi kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Dan entah itu dia mengucapkan rasa rindu dia terhadap kamu, dia ingin minta maaf karena sebelumnya sudah menyakiti kamu ya. Bisa dibilang seperti itu. Ini seperti halnya komunikasi yang terhubung kembali ya. Dan untuk selanjutnya, kebijaksanaan, ketenangan hati dan pikiran itu sangat penting di saat kita menghadapi hal-hal apapun tantangan yang dihadapkan kepada kita. Jika kita menghadapi sesuatu, menyelesaikan sesuatu itu secara pikiran dan hati yang lagi kacau, itu justru hasilnya tidak akan maksimal ataupun justru akan semakin berantakan. Jadi, apapun yang dihadapkan kepada kita, kita harus bisa tenang dalam menghadapinya. Nah, agar apa? Agar apa yang dihadapkan kepada kita itu bisa selesai secara maksimal. Ya, maka jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan di saat hati dan pikiran lagi kacau. The High Princess ya. The High Princess. Sebenarnya kamu ini mempunyai kunci. Kamu tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Mungkin karena adanya sebuah rasa keraguan, kurang percaya diri itulah yang sehingga kamu tidak kunjung menjalankan apa yang sudah kamu ketahui untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Dan di sisi lain adanya suatu pilihan antara suatu pilihan yang bertolak belakang. Ya, kamu bingung dalam memilih suatu pilihan itu karena pilihan itu adalah suatu pilihan yang sama-sama penting tetapi saling bertolak belakang. Nah, itulah yang membuat kamu bingung dan ragu dalam menentukan sebuah pilihan itu. Dan sangat disarankan tenangkan hati dan pikiran kamu, ikuti intuisi hati kamu ataupun penting juga dalam mengambil sebuah keputusan jika kita mempunyai pertimbangan ya. Dan selanjutnya adanya sebuah rasa kerinduan yang mungkin sampai saat ini belum bisa kesampaian. Ya, mungkin karena ada alasan lain yang sehingga membuat kamu ini tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi. Ya, rasa rindu yang kamu miliki ini sebenarnya sudah tidak bisa terbendung karena rasa rindu. Tetapi karena ada alasan lain ataupun hal lain yang sehingga menghambat kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang kamu sayang. Bisa jadi di dalam sebuah pekerjaan. Nah, karena di sini saya merasakan keuangan kamu pun naik. Kamu sudah mengumpulkan banyak uang. Kamu berusaha di dalam materi. Nah, ini meskipun kamu banyak uang, kamu mempunyai banyak uang yang kamu miliki, kamu sudah bisa membeli hal-hal apa yang kamu inginkan. Nah, tetapi rasa rindu kamu ini tidak bisa tersampaikan dengan orang-orang yang kamu sayang. Nah, ini berarti kan kalau disimpulkan menurut saya ini energi kamu yang lagi jauh di sana, yang lagi bekerja ya mungkin, yang sehingga kamu menahan rasa rindu kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu sayang. Nah, karena hal itulah yang membuat kamu tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kamu sayang karena kamu masih sibuk konsentrasi ataupun fokus dengan pekerjaan karir kamu ya. Kalau di dalam masalah keuangan kamu pun ini baik ya. Kamu bisa membeli hal-hal apa yang memang kamu inginkan ataupun kamu bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang kamu sayang, tetapi rasa rindu ini yang belum bisa tersampaikan kepada orang-orang yang kamu sayang. Nah, bisa halnya seperti itu ya. Kerinduan dengan anak, dengan keluarga, ataupun dengan pasangan. Nah, Four of Pentacles. Di
Di dalam masalah keuangan kamu memang konsentrasi, kamu fokus dan konsentrasi dalam karir kamu, ya. Dari beberapa Taurus, kamu masih konsentrasi dan fokus dengan karir kamu. Sehingga untuk beberapa Taurus mungkin yang kamu single ya, yang single, jadi kalau kamu belum terfikirkan dengan pasangan-pasangan, ingin mempunyai pasangan, ya mungkin dari beberapa Taurus yang single karena kamu masih fokus dengan pekerjaan, fokus dengan karir kamu, fokus dengan usaha kamu. Ini yang saya rasakan ya. Dan selanjutnya dari beberapa Taurus untuk kedepannya akan ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan karena di sini ada kartu Four of Wands di mana kebahagiaan itu akan hadir. Nah, ya, akan ada suatu pesta, akan ada suatu syukuran yang akan kamu lakukan. Nah, mungkin dari beberapa Taurus ada yang lagi merayakan hubungan yang mungkin kamu sudah bertemu dengan pasangan dan kamu mempunyai pacar, kekasih, ya, ataupun kamu yang yang pacaran kamu akan lanjut ke jenjang yang lebih serius, tunangan, dan kamu yang sudah tunangan mungkin kamu akan menikah karena di sini adanya sebuah pesta ataupun syukuran ataupun kamu sudah bisa memenuhi tentang keinginan-keinginan kamu dan kamu ingin mengucapkan syukur dengan bersyukur dengan syukuran lah, berbagi-bagi dengan orang-orang yang kamu sayang, misalnya seperti itu ya. Nah, ini pun ada kartu Pack of Cup di mana sebuah kesejahteraan itu memang akan datang untuk kedepannya ya. Tapi memang semua itu memang butuh proses terlebih dahulu ya. Saya harap kamu bisa menghadapi perjalanan tantangan yang memang dihadapkan kepada kamu saat ini karena di belakang tantangan itu ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kesejahteraan. Dan mungkin kamu yang lagi rindu dengan seseorang yang kamu sayang, dengan mereka-mereka yang kamu sayang, memang untuk saat ini kamu perlu menahannya terlebih dahulu ya, karena kamu masih fokus dengan pekerjaan kamu. Nah, suatu saat kamu akan menuai hasil kamu, menuai kerja keras kamu, mendapatkan hasil atas kerja keras kamu dan hadirlah sebuah kebahagiaan di dalam keluarga kamu. Dan untuk beberapa Taurus, karena di sini saya juga merasakan ya untuk kamu mungkin yang mengharapkan sebuah kehadiran seorang bayi ataupun yang ingin mempunyai anak, sini saya juga merasakan akan hadir sosok seseorang anak bayi di dalam rumah tangga. Ya, ini kamu akan dikaruniai seorang anak dan kamu akan hamil dan akan mempunyai anak dan anak itulah yang akan melengkapi kebahagiaan rumah tangga kamu. Ya, bacaan saya ini mungkin tidak bisa resonate untuk semuanya ya karena ini energi umum ya, general umum. Jadi mungkin ini hanya cocok dengan untuk beberapa Taurus saja ya. Jika memang dari beberapa bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi semata ya. Oke. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.